masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Untuk memperbarui informasi tentang jatuhnya Hercules ini, kami segera menghubungi Kadispen AU Marsikal Pertama Dwi Badarmanto. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak. Ya Pak, silakan Pak dengan informasi terkini terkait dengan proses pencarian sejauh ini Pak Dwi. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sampai pagi ini tim evakuasi telah berhasil mengevakuasi ya para korban. Itu dalam kantong plastik sudah sudah terkumpul ada 130 kantong, Mbak. Kemudian dari 130 kantong itu 41 sudah teridentifikasi. Halo? Ya baik Pak, silakan ya. Pak. Jadi 41 sudah teridentifikasi. Oke baik, ya kami juga ingin mengkonfirmasi Pak, karena terakhir kali kami mendapatkan informasi bahwa jumlah penumpang total di atas pesawat Hercules itu ada 112, betulkah demikian Pak? Bukan 112, jadi penumpangnya itu ada 110, Siap. Kemudian krunya ada 12 yang di dalam pesawat, sehingga jumlah totalnya adalah 122 orang. Oke, 122 orang ya Pak. Bagaimana dengan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh TNI AU Pak terkait dengan jatuhnya pesawat Hercules? Ini sedang diadakan penyidikan, Pak. Ya, sedang diadakan penyidikan. Tim sudah bergerak, tapi langkah awal kita adalah kita evakuasi korban dulu. Oke, baik Pak. Ya, evakuasi korban prioritas. Oke, baik Pak. Kalau misalnya bicara mengenai korban itu Pak, apakah sudah teridentifikasi berapa prajurit kita dan berapa juga warga sipil Pak? Ini untuk sementara hanya teridentifikasi para prajurit TNI, itu ada 41. Ya, TNI AD-nya ada 6 orang, kemudian TNI AU-nya ada 33 orang, yang lainnya adalah keluarga dari mereka ini. Kami ingin juga mengkonfirmasi Pak, apakah memang pesawat Hercules ini dalam mobilisasinya itu memang bisa digunakan juga atau bisa mengangkut warga sipil? Ini saya luruskan ya. Jadi yang diangkut itu bukan warga sipil, tetapi adalah keluarga. Karena PAUM itu digunakan adalah angkutan udara umum militer, penerbangan angkutan udara militer. Jadi untuk kepentingan prajurit-prajurit kita yang bergeser dari satu tempat ke tempat lain atau aplos, misalnya menjaga perbatasan sana, di aplos itu menggunakan PAUM. Nah pada saat ini itu kejadian ini itu ada prajurit yang harus bergeser. Tentunya untuk bergeser itu kan mesti bawa keluarga. Ya. Nah itulah yang terjadi sekarang. Jadi bukan orang-orang sipil, tetapi adalah keluarga dari prajurit-prajurit ini. Oke baik Pak. Kalau misalnya kita melihat, karena informasi yang kami dapatkan sejauh ini sangat terbatas, kami ingin mengkonfirmasi di mana pesawat itu ketika lepas landas, tidak lama setelah lepas landas kemudian menabrak sebuah gedung. Dan sebelum menabrak sebuah gedung itu, sang pilot menyatakan return to base. Kemudian berbelok ke kanan hingga akhirnya menabrak sebuah gedung. Menurut penyelidikan dari TNI AU sejauh ini, apa kemungkinan yang terjadi Pak dengan pesawat Hercules itu? Itu kemungkinan memang belum disebutkan ya, karena ini baru tahap ya, dulu evakuasi korban dulu yang penting ya. Nanti setelah itu baru kita mengadakan evaluasi kenapa bisa terjadi itu. Memang itu data yang kita punya itu adalah komunikasi kapten pilot dengan tower. Pada saat take off, kapten pilot minta return to base. Artinya ada sesuatu, ada trouble di dalam sistem pesawat itu. Bagaimana dengan rekam jejak pesawat ini secara teknis, Pak? Kalau pesawat ini memang pesawat handal ya, kita tahu semua C-130 itu pesawat yang handal, itu diproduk oleh pabriknya itu tahun 64. Kemudian TNI sendiri sudah menggunakan dari tahun 80-an itu untuk yang A310 itu. Oke, jadi usia dari pesawat ini memang dari tahun 64, Pak? Bukan begitu, pesawat C-130 itu diproduk oleh pabriknya itu mulai pada tahun 94. Nah kita belinya itu kan tahun 80-an gitu. Ya, bukan berarti pesawat itu diproduk tahun 64 juga. Oke, Pak, kami juga ingin mengetahui sebetulnya kondisi alutsista mobilisasi sejauh ini seperti apa, Pak? Maksudnya
kita punya pesawat setipe itu kan ada satu skadron, kemudian ada yang setipe yang lain ada satu skadron lagi. Sebenarnya untuk mobilitas ya itu pesawat itu yang paling handal gitu. Oke, baik Pak. Bagaimana kalau misalnya pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya di atas pesawat Hercules itu ingin menghubungi atau ingin mengetahui informasi tentang keluarganya yang menjadi korban kecelakaan pesawat ini? Oke, terima kasih. Itu dari saat kejadian kami sudah menghubungi para komandan-komandan lanut yang tentunya ada personel yang bergerak. Ya, dengan menghubungi para komandan lanut yang akan dituju sudah gampang sekali untuk melakukan itu. Jadi setiap pangkalan yang dituju kita ada posko. Nah, posko yang terbesar adalah di Halim. Oke, ya, jadi kita sudah ada posko di Halim sana. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis Pen.A Umar Sekal Pertama, Pak Dwi Badarmanto atas informasinya. Oke. Ya, kita juga masih akan terus mengupdate Anda mengenai kecelakaan pesawat Hercules C-130. Kami juga nantinya akan menghadirkan sebuah perbincangan dengan salah satu anggota DPR, yaitu dari Komisi 1 DPR untuk mengetahui bagaimana kira-kira kondisi alutsista sekarang, selagi juga tentunya mengupdate tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara kini. Yes. Dan terkait dengan apa yang terjadi pada korban-korban ini, ternyata juga TNI AU sudah memberikan pernyataan terkait dengan asuransi bagi para korban sipil. Dinyatakan bahwa TNI AU ini siap bertanggung jawab kepada seluruh korban kecelakaan pesawat Hercules C-130 yang kemarin jatuh, dan asuransi sudah disiapkan. Jadi asuransi nanti diatur untuk non TNI sudah disiapkan, dan juga terkait dengan para prajurit yang meninggal di sana.